Presiden Joko Widodo telah bertitah kepada perbankan dalam negeri, untuk turut berkontribusi memberikan kredit atau pinjaman pembangunan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian, smelter, di dalam negeri. Pasalnya, pembangunan smelter merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri dan bisa menjadi lompatan bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Saya titip agar bank-bank ngawalin. Caranya kalau ada orang kredit bikin smelter diberi. Apalagi orang kita sendiri, jangan dipersulit. Untungnya jelas untuk negara dan perusahaan apa yang dipertanyakan lagi, kata Jokowi dalam acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu, 1 Februari 2023. Lantas, mengapa selama ini perbankan dalam negeri tidak membiayai proyek smelter, hingga Presiden harus bertitah seperti itu? Smelter berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu, smelting, yang memiliki arti peleburan. Dalam konteks industri tambang mineral logam, fungsi smelter adalah bersifat sangat penting untuk meningkatkan kadar kandungan logam guna menaikkan nilai jual dari komoditas ini. Secara singkat, smelter adalah fasilitas yang mengelola hasil pertambangan logam yang berguna untuk meningkatkan kadar logam agar memenuhi standar bahan baku untuk diekspor. Di dalamnya, logam akan diolah melalui proses pembersihan dari material pengotor dan proses pemurnian. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Afiliani, turut buka suara terkait hal ini. Afiliani mengatakan, sulitnya pemberian kredit dari perbankan dalam negeri untuk proyek smelter karena sejumlah faktor, salah satunya kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Afiliani menyinggung soal kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang sempat diberlakukan pada 2014 lalu, namun pada 2017 pemerintah melakukan relaksasi dengan mengizinkan kembali ekspor mineral mentah, walau pada akhirnya pada 2020 pemerintah telah melarang kembali ekspor biji nikel. Adanya perubahan kebijakan ekspor, di mana pada 2017 pemerintah melakukan relaksasi ekspor mineral mentah, dia menyebut kebijakan ini justru membuat pembangunan smelter di Indonesia menjadi mangkrak. Di zaman Presiden SB itu sebenarnya banyak bank sudah membiayai smelter. Nah pada saat itu sudah akhirnya membiayai cukup banyak, akhirnya ada kebijakan baru di mana yang tadinya tidak boleh ekspor mineral mentah, dibolehin lagi, akhirnya smelternya mangkrak gitu, jelasnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat, 3 Februari 2023. Dia melanjutkan, dengan banyaknya pembangunan smelter yang mangkrak pasca dibolehkannya kembali ekspor mineral mentah itu mengakibatkan para bank yang sudah membiayai pembangunan tersebut ikut tertimpa kredit macet. Sekarang apabila bank disuruh membiayai lagi, sebenarnya perbankan bukan nggak mau, tapi kan melihat risk appetite dari masing-masing gitu ya. Mungkin sekarang mereka juga melihat jangan-jangan nanti yang sekarang nggak boleh ekspor, boleh lagi gitu, pungkasnya. Tak sampai di situ, alasan lain sulitnya pembiayaan smelter oleh bank dalam negeri ini karena perbankan harus mengetahui seberapa besar potensi pasar untuk menjual hasil produk smelter tersebut. Dia menilai perbankan turut menghitung bagaimana potensi pasar nantinya, guna mencegah tak adanya pasar dari produk tersebut. Nah kita ini memang apakah ketika sudah menggunakan smelter, kita ada market apa nggak sih gitu? Kan kita harus lihat dulu potensi market, jangan-jangan sudah ada smelter, potensi marketnya belum ada, ungkapnya. Kesimpulannya, dengan adanya smelter tadi, mineral logam dapat diolah dan dimurnikan untuk meningkatkan kadar logam dan nilainya, sehingga lebih menguntungkan untuk menjadi komoditas ekspor. Bertambahnya fasilitas smelter pada beberapa industri pertambangan logam diharapkan bisa mendorong hilirisasi mineral logam dalam negeri. Minerba sudah ditetapkan sejak 2009, tetapi hingga kini program penghiliran seperti jalan di tempat. Masalah pertama, birokrasi dan regulasi di Indonesia sering menghambat proses penghiliran. Perizinan yang rumit, pembebasan lahan, hingga tumpang tindih peraturan menjadi penghalang utama. Kedua, tata ruang. Investasi sering terkendala ketidakjelasan tata ruang. Masih ada tumpang tindih antara peta kehutanan, peta pertambangan, dan rencana tata ruang wilayah. Ketiga, ketersediaan infrastruktur. Smelter membutuhkan infrastruktur penunjang seperti listrik untuk menjalankan pabrik, jalan untuk mengangkut bahan mentah dan hasil olahan, dan pelabuhan untuk mendistribusikan hasil produksi smelter.